berdiskusi tentang proses. Di proses itu kan keterampilan proses sains ya. Jadi mengintegrasi. Jadi kalian nanti mengintegrasikan keterampilan proses sains dalam pembelajarannya. Nah, apa itu keterampilan proses sains? Nah, itu kemarin yang ada 6 itu ya. Mungkin sudah ada yang lupa, tolong dibaca lagi apa yang 6 itu. Nah, dari yang 6 itu basicnya itu nanti ada yang 2, yang di awal itu adalah yang sangat basic ya, yang yang sangat relevan dalam pembelajaran untuk anak-anak usia dini maupun untuk anak-anak tingkat sekolah dasar pada kelas rendah ya. Nah, kemudian nanti bagaimana cara mengintegrasikannya? Nah, itulah kalian nanti berdiskusi dengan kelompok masing-masing ya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang strategi pembelajaran ya, yang kita lebih fokus kepada strategi inquiry, karena inquiry itu merupakan strategi yang sangat diutamakan ya, kalau di dalam pembelajaran sains di kebanyakan negara-negara maju itu mereka lebih banyak dengan melaksanakannya menggunakan strategi inquiry. Nah, apa itu inquiry? Nah, kembali lagi kepada kalian kemarin ya. Jadi inquiry itu apa? Definisinya apa? Kalau berangkat dari definisinya, terus langkah-langkahnya seperti apa gitu ya. Jadi nanti di antara kelompoknya itu nanti ada yang kebagian untuk strategi inquiry-nya. Jadi langkah-langkahnya dicocokkan dengan langkah-langkah pembelajaran yang inquiry gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu jenis-jenis investigasi. Ya, kemarin kita juga sudah membahas jenis-jenis investigasi, mulai dari deskriptif, kemudian klasifikasi, lalu eksperimen. Nah, itu juga nanti akan dibagi ya, jadi ada kelompok yang nanti kebagian deskriptif, kemudian ada kelompok yang kebagian nanti klasifikasi, terus ada kelompok nanti yang kebagian investigasi yang eksperimen. Nah, apa itu deskriptif, apa itu klasifikasi, apa itu eksperimen. Nah, kalian juga tentu harus mengulang kembali kalau masih ada yang belum paham ya, bisa diulang-ulang kembali bagaimana pemahaman dari ketiga jenis investigasi tersebut gitu. Jadi itu yang bagian-bagian yang utamanya ya, tentang kemarin apa yang kita bahas, dan kita juga sudah mempraktekkan ya kemarin ya dengan menggunakan tumbuhan langsung itu praktek untuk keterampilan proses sainsnya. Nah, jadi nanti untuk per kelompoknya itu saya sudah bagi ya tugasnya. Bagi tugasnya seperti ini. Nah, sebentar ya. Nah, bisa dilihat di yang saya tampilkan ini ya. Kalian ada 8 kelompok ya? 8 atau 9? 8, Bu. 8, Bu. Iya, baik. Jadi karena ada 8 kelompok, saya sudah bagi menjadi 8 ya, K1, K2, sampai K8. Kemudian kalian perhatikan di bagian tema ya, di kolom yang tengah. Nah, itu ada temanya, ada yang tumbuhan, kemudian sifat wujud benda, kemudian ada yang tumbuhan. Itu bedanya nanti tumbuhan yang pertama, tumbuhan sebagai makhluk hidup yang menguntungkan ya. Kemudian di bagian yang kedua itu tumbuhan sebagai tumbuhan peliharaan. Kemudian ciri hewan sebagai bagian dari daur hidup hewan, lalu ada perubahan wujud benda. Kalau di atas itu sifat wujud benda, kalau yang di bawah perubahan wujud benda. Lalu di K6 itu pertumbuhan tumbuhan, dan di K7 pertumbuhan hewan, dan di K8 perubahan cuaca. Nah, jenis investigasinya itu masing-masing berbeda ya. Jadi untuk K1 itu deskriptif dan klasifikasi, K2 deskriptif klasifikasi, K3 deskriptif klasifikasi juga, kemudian K4 itu klasifikasi atau eksperimen, dan di K5 eksperimen, K6 itu eksperimen juga ya, K7 deskriptif, K8 deskriptif ya.
Nah, setelah kalian membuat jenis investigasinya seperti yang sudah ditentukan, nah itu mengintegrasikan pendekatannya ya, atau misalnya di sini untuk K1 itu memasukkan unsur keterampilan proses sains. K1, K2, K3, K8 itu mengintegrasikan keterampilan proses sains. Tapi nanti strateginya menyesuaikan. Mungkin kalian pakai strategi apa, nah itu misalnya mau pakai strategi inquiry, nah itu silakan. Atau mungkin pakai strategi yang lain, nah itu silakan ya. Yang penting di situ ada integrasi keterampilan proses sainsnya. Nah, di kelompok yang lain ya, yang dia tidak kebagian keterampilan proses, tapi dia lebih memperlihatkan inquiry. Ya, itu di kelompok keempat, K5, K6, dan K7. Ya. Jadi di situ terlihat inquiry-nya, walaupun nanti kalian masukkan juga unsur keterampilan prosesnya, silakan ya, tapi tidak mengutamakan ya. Kalau mungkin kalian tidak apa namanya ini punya tidak ada sesuatu pun misalnya yang misalnya mengukur ya, tidak ada yang diukur ya berarti kan tidak harus masuk ya, seperti itu ya. Jadi tergantung kepada nanti jenis investigasinya apa nanti ada yang cocok dengan keterampilan proses science-nya ya silakan aja diintegrasikan gitu. Nah, itu untuk apa namanya jenis investigasi dan ada tidaknya keterampilan proses sains di dalamnya ya. Nah, kemudian di bagian tema ini kita tidak mengambil dalam bentuk KD yang betul-betul sesuai dengan KD. Kenapa saya buat seperti itu? Supaya kalian sedikit lebih fleksibel ya untuk menentukan jenis nanti yang di kanan ini, di kolom kanan ini. Jadi tidak terlalu terikat dengan ini, jadi bisa lebih sedikit fleksibel ya. Nah, bedanya nanti di sini tumbuhan itu ambil contohnya tumbuhan dari makhluk hidup yang menguntungkan. Nah, kalau di K3 tumbuhan yang lebih apa namanya lebih kepada tumbuhan peliharaan. Sebenarnya saya sendiri sudah mengaitkan ya. Jadi di K1 itu kelas 4 mereka belajar makhluk hidup yang menguntungkan. Tapi kalian ambil contohnya satu makhluk hidup yang menguntungkan, misalnya tumbuhan yang menguntungkan gitu. Jadi sebenarnya saya sudah mengaitkan, tetapi tidak terlalu fokus kepada fungsi dari atau apa namanya manfaat makhluk hidup yang menguntungkan gitu. Jadi maksudnya tidak membahas dari segi menguntungkannya, tapi yang dibahas adalah dari tumbuhannya. Paham maksudnya ya? Jadi tidak membahas ini manfaatnya ini. Nah, itu bukan bagian utamanya ya, tapi kalau kalian mau memasukkan itu tidak masalah ya. Kemudian di bagian di K3 di kelas 5 itu kalau di KD-nya kita lihat itu mereka merawat tumbuhan misalnya ya. Nah, saya mengambil contohnya di sini kita ambil adalah tumbuhan yang di tumbuhan peliharaan gitu. Nah, jadi yang dibahas di sini bukan bagaimana cara merawatnya, tetapi terkait pada tumbuhannya itu sendiri. Itu maksud saya, yang diambil adalah tumbuhan peliharaan Nah, agar kalian nanti lebih fokusnya kepada tugas yang di sebelah kolom kanannya. Nanti kalau misalnya kalian misalnya membahas misalnya cara merawatnya, nah itu nanti kesulitan untuk misalnya keterampilan proses sainsnya apa, klasifikasinya apa. Nah itu nanti akan kesulitan kalau misalnya aktivitas pembelajarannya itu terkait dengan fungsi atau misalnya terkait dengan apa namanya nih manfaat menguntungkan seperti yang di atas, kemudian cara-cara merawat. Nah, itu kita tidak fokus di situ. Tapi bukan berarti untuk KD kelas 5 itu tidak belajar ya. Jadi maksudnya kita fokusnya ke yang jenis investigasi yang dan apa namanya keterampilan proses sainsnya gitu. Artinya ya kita tidak keluar dari KD-nya. Ya kira-kira seperti itu ya. Kemudian memang sebenarnya untuk mengintegrasikan keterampilan proses sains itu perlu kreativitas dari guru ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat KD di kurikulum misalnya kurikulum 2013 gitu ya, itu mungkin kalian akan fokus dengan kalimat
makna kalimatnya itu satu persatu, dan nanti akan mungkin akan sulit gitu untuk mengintegrasikan keterampilan proses sainsnya. Seperti misalnya seperti ini ya, saya stop sharing ini dulu. Ini mungkin bisa nanti saya share belakangan ya. Yang penting kalian sudah tahu untuk masing-masing kelompoknya ya. Sudah tahu kira-kira seperti ini. Nah, saya stop share ini dulu, kemudian saya mau tampilkan untuk kurikulum 2013. Nah, ini kurikulum 2013 yang saya ambil dari SDLB Tunarungu ya. Karena pembelajaran sains itu kan secara apa ya? Secara kurikulumnya itu ter, ter tercantumnya itu mulai di kelas 4 ya. Tapi sebetulnya bukan berarti di kelas 1, 2, 3 itu sama sekali tidak ada pembelajaran sains ya. Jadi kalau kita lihat, kalau saya amati itu kurikulum di kelas 1, 2, 3 itu hidden-nya di pembelajaran lain. Jadi dia masuknya misalnya di bahasa, itu ada pembelajaran, ada konten-konten IPA-nya di situ gitu. Jadi tidak tidak sama sekali tidak ada ya. Cuman kalau misalnya disebut sebagai mata pelajaran itu mulainya di kelas 4 ya. Nah, di kelas 4, nah tadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita mengintegrasikan keterampilan proses sainsnya atau misalnya investigasinya ke dalam kompetensi dasar ya. Kita lihat salah satu misalnya di sini ya, di kelas 4. Misalnya di sini mengidentifikasi berbagai tempat hidup makhluk hidup. Nah, kalau saya ingin memasukkan, mengintegrasikan keterampilan proses sains, saya ambil salah satu contoh, mungkin di sini ya, di 4.1 ya, kalau ini terkait tempat hidup. Di 4.1 misalnya di 3.2 ya, di 3.2 misalnya mengidentifikasi makhluk hidup yang menguntungkan dan yang merugikan ya. Kemudian, kalau kita lihat di sini kan, mengidentifikasi makhluk hidup yang menguntungkan dan yang merugikan. Kalau kita lihat makna dari kata ini kan sebenarnya kita menentukan mana yang menguntungkan dan mana yang merugikan, kan gitu ya. Misalnya, yang makhluk hidup ya, yang menguntungkan itu sapi, terus kambing, kan gitu. Terus kemudian misalnya, kalau tumbuhan itu, buah-buahan ya, misalnya pisang, terus, mangga, kelapa. Nah kan, dilihatnya kan dari situ ya. Jadi kalau kita memaknai misalnya makna dari 3.2 ini, itu kita mungkin akan melakukan apa ini yang makhluk hidup yang menguntungkan dan makhluk hidup yang merugikan. Jadi aktivitas belajarnya nanti akan melihat itu ya, oh yang merugikan tuh ini, yang menguntungkan itu ini, gitu ya. Itu kalau kita lihat dari arti atau makna kata ini. Tapi kalau misalnya kita ingin memasukkan, mengintegrasikan keterampilan proses ke dalamnya, kita paham sebelumnya ya bahwa keterampilan proses sains itu antara lain misalnya keterampilan mengobservasi. Maka saya akan mengambil salah satu makhluk hidup yang menguntungkan tersebut untuk diobservasi. Nah, begitu caranya saya mengintegrasikan keterampilan proses sains ke dalam aktivitas pembelajaran. Kira-kira bisa dipahami nggak yang barusan saya sampaikan? Kalau tidak menyimak nanti tidak bisa membuat langkah-langkah pembelajaran untuk simulasinya ya, karena ke depannya itu terkait dengan tugas masing-masing kelompok. Jadi kita nanti akan merancang perangkat pembelajaran, akan merancang LKS-nya seperti apa, nah itu tugasnya per kelompok dan tergantung pada yang tadi itu ya, yang ada di tabel itu ya. Nah ini sekarang saya menjelaskan bagaimana caranya kalian
mengintegrasikan, mungkin ada yang dapat tugas misalnya tadi keterampilan proses, terus dilihat KD di sini misalnya tidak, oh gimana nih saya mengintegrasikan. Saya tadi saya kasih tahu bagaimana cara mengintegrasikan. Nah, jadi kalau kalian tidak menyimak nanti akan kesulitan ya untuk walaupun kita apa ya, walaupun di bagian tugas itu memang saya lebih fleksibel membuat kolomnya ya tadi ya. Misalnya di sana saya cuman mencantumkan tumbuhan, terus hewan, ya tidak saya cantumkan dalam bentuk KD ya, karena supaya kalian lebih fleksibel membuat aktivitas pembelajarannya. Tapi ini tetap kalian harus tahu ya, karena nanti di sekolah itu akan berhadapan dengan kompetensi dasar ya. Nah, di situ nanti kalian bisa menyisipkan aktivitas yang terintegrasi dengan keterampilan proses sains ya. Kemudian misalnya di bagian 3.4 membedakan pengaruh musim kemarau dengan musim hujan terhadap kegiatan manusia. Nah, itu kita akan kesulitan ya untuk mengintegrasikan keterampilan proses sains di sini ya. Karena katakanlah misalnya kita ingin anaknya mengobservasi ya, tapi kita mungkin tidak bisa, tidak akan kesulitan ya untuk mengobservasi musim, karena musim itu baru bisa diamati ya, pengaruh musim itu kalau kalau dalam jangka waktu yang panjang. Karena kalau kalian membuat aktivitas pembelajaran sains, mengobservasi itu benar-benar harus mengobservasi. Jadi bukan mengobservasi secara abstrak ya, misalnya ditanyakan ke anak-anak bagaimana pengaruh musim kemarau, nah bukan seperti itu ya, tapi benar-benar mengobservasi secara real atau secara nyata. Nah, itu bedanya keterampilan proses sains atau misalnya eh, strategi inquiry ya dengan strategi-strategi yang lain ya. Jadi harus benar-benar ada objeknya, terus kegiatannya benar-benar melalui pengalaman. Nah, itu. Jadi intinya tidak semua KD itu ya kalau kita bisa masukkan atau kita sisipkan keterampilan proses sainsnya. Jadi kita tidak bisa memaksakan ya, misalnya di 3.4 itu kita tidak bisa memaksakan eh, untuk mengintegrasikan keterampilan proses sains. Kira-kira seperti itu ya. Misalnya kita lihat di kelas 5, di kelas 5 itu, nah di sini misalnya menjelaskan cara merawat dan memelihara tumbuhan. Nah, kalau misalnya KD-nya ini terus makna dari kompetensi dasar itu menjelaskan cara merawat, nah itu kurang relevan dengan keterampilan prosesnya ya. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa mengintegrasikan keterampilannya, keterampilan prosesnya, maka kita mengambil salah satu tumbuhan yang dirawat tersebut untuk diobservasi atau hewan untuk diobservasi. Nah, begitu caranya saya mengintegrasikan keterampilan proses sains ke dalam kompetensi dasar ya. Jadi, tapi kita bukan berarti ketika pertemuan itu kita eh, di dalam pembelajaran kita apa namanya tidak menjelaskan cara merawatnya. Cara merawat itu nanti kalian bisa jelaskan, tapi di pertemuan yang berbeda dengan pertemuan untuk keterampilan proses sainsnya. Atau mungkin bisa disisip di waktu yang bersamaan. Yang jelas keterampilan proses sainsnya itu mendapat mendapat apa namanya nih mendapat tempat di dalam KD ini gitu. Jadi kalau kalian tidak mengenal keterampilan proses sains, mungkin kalian tidak akan masukkan di sini karena di sini tertulisnya adalah menjelaskan cara merawat dan memelihara tumbuhan peliharaan. Seperti itu ya. Gimana ya bisa dipahami enggak maksudnya cara mengintegrasikan keterampilan proses ke dalam pembelajaran? Untuk kalau supaya kita sesuai dengan KD misalnya, itu bisa dipahami nggak? Ada yang mau ditanyakan untuk cara menyisipkan keterampilan proses ke dalam kompetensi dasar?
Kalian tidak menjawab, saya berasumsi kalian sudah paham, karena tidak menjawab berarti paham. Kalau misalnya kalian tidak paham, tolong ditanyakan ya. Jadi jangan diam aja gitu, karena nanti ke depannya ya tugasnya akan berkaitan dengan ini. Gitu. Jadi tugas ke depannya itu ya, kan tadi sudah saya bagi kelompok-kelompoknya ya. Itu ke depannya kita akan merancang perangkat pembelajarannya itu seperti apa. Jadi yang ditugaskan itu terkait dengan tadi yang ada di kolom tabel itu. Jadi rancangannya sesuai dengan tugas masing-masing. Jadi nanti paket ya. Jadi misalnya ketika kalian merancang misalnya kegiatan pembelajarannya seperti apa, LKS-nya seperti apa, itu nanti bisa dipakai sekalian untuk simulasinya. Paham kan maksudnya ya? Jadi kita nggak lagi kalian nggak lagi sekarang tugasnya ini, terus besok yang lain. Jadi udah satu paket nanti sampai ke pertemuan simulasinya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi minggu depan itu kita sudah mulai merancang langkah-langkah pembelajarannya, kemudian mulai merancang lembar kegiatan siswanya sesuai dengan tugas masing-masing. Nah, itu didiskusikan bersama kelompoknya. Gimana kira-kira bisa dipahami? Ya, gimana? Siapa yang kurang paham? Yasmin, gimana Yasmin? Saya masih kurang paham yang soal sampai nanti simulasi, Bu. Maksudnya gimana, Bu? Langkah pembelajaran, terus buat perangkat pembelajaran, Bu. Ya, jadi tadi yang sampai yang tadi kan sudah paham ya. Nah, ke depannya kita akan membuat langkah-langkah pembelajaran, kemudian perangkat pembelajarannya sesuai dengan yang ada di tabel yang tadi ya, tabel ini nih, tabel. Nah, ini ya. Nah, ini. Nanti kalian akan membuat langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan ini ya, tugas masing-masing. Dan nanti setelah mendapat apa namanya ya, sudah punya draftnya ya, katakanlah draftnya ya, sudah punya draftnya, terus LKS-nya sudah siap. Nah, itu disimulasikan dan direkam dalam bentuk video. Jadi di sini tugasnya itu nanti membuat makalah. Ya. Ujung-ujungnya nanti di pertemuan 14-15 itu dalam bentuk makalah dan dalam bentuk video hasil simulasi yang dibuat ya, Jadi satu paket dengan makalahnya juga sebetulnya. Jadi nanti gini, nah misalnya tugas makalahnya itu kan ini ya yang di dalam tabel ini ya. Persiapan minggu depannya adalah membuat langkah-langkah pembelajaran, merancang perangkat pembelajarannya, kemudian berikutnya kalian nanti akan membuat makalah. Ya, makalah itu isinya misalnya tugasnya tadi wujud benda ya, misalnya ya berkaitan dengan wujud benda. Nanti kalian membuat teori pembelajaran terpadunya seperti apa, teori strategi pembelajarannya seperti apa ya, kemudian teori keterampilan proses sainsnya ya, lalu teori pembelajaran anak berkebutuhan khususnya. Lalu konsepnya ya, misalnya wujud benda. Ya, berarti konsep yang dijelaskan adalah konsep wujud benda. Lalu masuklah di bagian B langkah-langkah pembelajaran yang tadinya sudah dibuat ya minggu depan kan merancang ya model keterpaduannya seperti apa, aspek pengetahuannya, langkah-langkahnya mungkin bisa disisipkan ya, tapi nanti tidak perlu didemonstrasikan, tidak perlu disimulasikan. Kemudian yang berikutnya aspek keterampilannya, di sini bukan aspek keterampilan ya, mungkin aspek prakteknya ya. Nah, itu nanti yang di prakteknya itu nanti yang divideokan. Ya. Lalu itu dilengkapi dengan LKS-nya ya. Kira-kira seperti itu. Nah, videonya itu hanya pada saat pembelajaran intinya, pelaksanaan pembelajaran intinya. Jadi kalian nanti ada gurunya, ada siswanya, kemudian direkam. Kalau bagian-bagian yang tidak
terlalu penting, itu dipotong aja. Misalnya prakteknya wujud benda, katakanlah mengamati perubahan wujud benda dari padat ke cair. Misalnya katakan es ya, es itu kan lama ya. Misalnya padat dari es ke cair itu misalnya butuh waktu 10 menit. Nah, itu tidak usah ditunggu di videonya ya, jadi bisa di-cut itu maksud saya. Jadi sehingga nanti hasilnya bersih dan tapi pada saat di-cut itu mungkin di videonya itu nanti bisa ditampilkan teksnya bahwa video itu di-cut karena apa misalnya karena misalnya apa dipersingkat karena em, tidak harus menunggu proses mencair ya. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti dijelaskan sehingga nanti lebih cepat ya eh, pada saat ditayangkan videonya itu tidak harus 35 menit gitu. Maksud saya seperti itu. Jadi kenapa dalam bentuk video? Karena dalam bentuk video kita bisa potong gitu hasilnya gitu. Paham maksudnya? Ya, Bu. Bu, saya boleh nanya soal tema kelompok saya gak, Bu? Sebentar, ini yang tema kelompoknya tadi ya? Iya, Bu. Nanti akan saya lengkapi lagi ya. Yang penting kalian sudah kira-kira sudah saya perlihatkan dulu ya. Mungkin nanti akan lebih detail lagi. Nah, ini kan ya. Nah, kalian bisa aja mungkin difoto dulu boleh. Silakan difoto. Tapi nanti bisa saya lebih jelas lagi untuk langkah-langkah yang di bawahnya ini supaya kalian nanti lebih bisa terarah untuk membuatnya. Jadi minggu depan kalian mempersiapkan langkah-langkah pembelajaran yang buat ini, terus juga nanti kita juga akan merancang LKS-nya tuh seperti apa gitu. Kalau RPS mungkin saya tidak terlalu meminta RPS ya, karena nanti kalau RPS, bukan RPS apa namanya? RPP ya, RPP. Kalau RPP itu mungkin tidak kalau kalian buat itu apa-apa, tapi nanti yang penting itu langkah-langkah pembelajarannya dan LKS-nya. Karena LKS itu sangat penting, menurut saya ya, sangat penting untuk mengarahkan siswa kita untuk mengerjakan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Jadi instruksinya di situ jelas gitu kalau kita pakai LKS. Yang ini sudah ya. Nah, jadi maksudnya eh, dulu pernah ya kalau ketika simulasi itu dilakukan secara langsung. Langsung itu maksudnya mahasiswanya itu langsung simulasi di depan kelas sebelum pandemi dulu ya, waktu kakak kelasnya dulu langsung langsung praktek di depan kelas, terus bawa objek-objeknya itu dibawa. Nah, terus dulu ada yang misalnya bawa kucing apa segala macam gitu kan ya, itu eh, saya pikir mungkin agak merepotkan kali ya kalau misalnya bawa, misalnya kalau kebetulan eh, kalian memilih, sebenarnya objeknya kan bukan saya yang memilih, nanti kalian yang memilih sendiri gitu, tergantung pada topiknya masing-masing ya, temanya masing-masing. Saya kan nggak memilih kan ya, oh kalian harus bawa ikan, bawa apa, nah itu tergantung kepada kalian sendiri. Yang penting adalah kita itu memang betul-betul harus menggunakan objeknya ya. Kalau misalnya kesulitan nanti objeknya, ternyata temanya itu membutuhkan objek yang tidak bisa dibawa. Nah, itu kalian nanti hubungi saya aja kelompoknya ya. Tidak bisa dibawa ini tidak bisa diadakan. Tidak bisa, kita kan memang tidak membawa ya, tidak bisa ditemui ya. Kalian kan nanti membuat video itu kan mungkin di rumah teman, di kampus itu silakan ya di luar. Tapi settingannya, settingan pembelajaran luring, bukan settingan pembelajaran daring. Ya. Nah, dengan adanya video itu kita lebih fleksibel ya. Misalnya ketika kita di kampus, kita bisa tayangkan atau kalian ingin mempraktekkan sendiri, itu juga boleh ya. Nanti misalnya mau di apa namanya di simulasikan secara langsung itu juga bisa gitu. Tapi ketika kita misalnya lagi daring, nah tinggal kita menayangkan videonya. Itu sebetulnya kenapa kita pakai video gitu. Karena kalau kita tidak pakai video itu berarti 100% yang 4 kali terakhir itu harus luring, sementara belum tahu ya apakah kita nanti bisa luring atau tidak gitu. Kadang-kadang kan ada saja yang aktivitas yang kadang-kadang tidak
tidak bisa luring untuk dilaksanakannya gitu. Ya, itu sebabnya saya ini kan saya jadikan dalam bentuk video aja, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau misalnya ada yang ingin ketika kita luring ada yang ingin praktek secara langsung, terus ya kita kan nanti setelah praktek berarti kan kita review tuh aktivitas yang telah dibuat itu kita review lagi bersama-sama gitu. Tujuannya kan memang seperti itu. Bukan hanya sekedar praktek, tapi setelah dipraktekkan, videonya itu akan kita review bersama-sama, terus dikasih masukan bersama-sama dari segi keterampilannya seperti apa, dari segi mungkin strateginya seperti apa, terus prosesnya seperti apa. Nah, itu akan kita diskusikan setelah kita lihat videonya gitu. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Makanya saya kasih tahu dari sekarang ya, ini kan sebenarnya bertahap ya, minggu depan kalian sudah bisa merancang. Kalau misalnya saya tayangkan sekarang, terus kalian harus ada video minggu depan. Nah, itu kan jadinya dadakan gitu. Makanya dari sekarang saya kasih tahu, terus minggu depan juga masih diskusinya juga masih dalam bentuk merancang pembelajarannya, perangkat pembelajarannya. Jadi masih banyak waktunya ya untuk mendiskusikan dan untuk membuat nanti videonya ya. Itu ya. Gimana? Bisa dipahami? Ibu, Oke. maaf saya izin bertanya. Iya, silakan, Pak Irus. Untuk yang simulasi video itu berarti di kelompok itu ada yang berperan sebagai guru, ada yang berperan sebagai siswa, seperti itu, Ibu? Iya, betul. Jadi ada yang berperan sebagai guru, ada yang berperan sebagai siswa. Tetapi pembelajarannya itu nanti kan dirancang bersama-sama ya. Jadi bukan gurunya yang sedang menjadi guru itu yang merancang, ya. Tetap dirancangnya bersama-sama. Ya, misalnya kan yang jadi guru si ini misalnya, jadi kamu harus buat misalnya nggak gitu. Itu hasilnya itu nanti adalah hasil dari diskusi kelompoknya, hasil videonya, ya bukan dari yang jadi guru, ya. Jadi diharapkan nanti semuanya berpartisipasi ya untuk membuat simulasi pembelajaran ini. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya. Ya. Kan untuk step-stepnya kan untuk minggu depan buat langkah-langkah pembelajaran dulu. Nah, itu tuh kita buat dalam bentuk apa? Kalian mendesain dulu ya, jadi berdiskusi dulu, kemudian dibentuknya di dalam, buat aja langkah-langkah pembelajaran dulu ya, tapi intinya sebenarnya membuat langkah-langkah pembelajaran itu kan harus benar-benar sesuai dengan yang ditugaskan. Nah, itu kan perlu kalian pikirkan ya, karena kan misalnya ada yang dapat misalnya tumbuhan, tapi dia inquiry. Nah, kalian akan membuat seperti apa, karena objeknya tumbuhan. Tumbuhannya itu nanti mau tumbuhan apa? Itu kan harus didiskusikan dengan temannya. Kemudian nanti kalian dapat inquiry. Inquiry-nya mau seperti apa? Apa inquiry yang sudah jelas harus sesuai dengan inquiry yang konsep inquiry yang sudah pernah kita bahas ya. Terus apa kalian mungkin juga mau membuat model inquiry yang satu lagi ya, yang 5E, nah itu juga boleh gitu. Nah, itu kan perlu diskusi. Jadi nanti minggu depan sudah ada mungkin coret-coretannya, kasarnya sudah ada sedikit gitu, ancang-ancang tumbuhannya seperti apa, langkah-langkahnya mungkin dalam satu halaman tuh sudah ada, terus juga nanti sudah didiskusikan gitu jenis model-model. Berarti kan kalian sebelum membuat langkah-langkah pembelajaran kan sudah memahami ya misalnya yang dapat tugas ada keterampilan proses sains dasarnya, mengobservasi misalnya. Nah, memasukkan unsur mengobservasi ke dalam langkah-langkah pembelajaran, nah itu kan perlu diskusi dengan teman-temannya. Nah, maksudnya seperti itu kira-kira ya, nanti diskusinya. Jadi di akhir pertemuan minggu depan, kalian sudah punya konsep seperti apa nih nanti kira-kira langkah pembelajarannya, LKS-nya seperti apa nanti, kira-kira seperti itu. Ya, di akhir pertemuan minggu depan. Jadi minggu depan kita masih bisa mendiskusikan itu. Kalian dengan kelompok juga masih ada waktu mendiskusikan itu. Tapi di akhir pertemuan itu sudah punya konsepnya. Konsep langkah-langkahnya sudah punya, konsep LKS-nya sudah punya. Nah, itu sudah ada gitu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, ya saya rasa cukup ya. Untuk kehadiran hari ini, tolong didokumentasikan, PJ. Ada yang tidak hadir hari ini? Ini ada 33 ya. Ada Bu, Askia izin. Oke ya, udah dicatat ya, izin ya. Nah, dokumentasi screenshot-nya juga sudah ya. Sudah Bu. Oke ya, baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya saya kira cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi minggu depan, mudah-mudahan kalian sudah bisa memahami tadi ya. Jadi sambil ke kampus, mungkin ketemu dengan teman, itu sudah bisa mendiskusikan ya, apa nanti yang akan dibuat gitu. Ya, itu saja ya, kita tutup buat hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Sore. Ya, sama-sama.